kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan kalau pagi hari ini kami datang ke rumah Tuhan, biarlah kami datang dengan kerendahan hati. Karena kami tahu hidup kami punya Tuhan. Oleh sebab itu ketika kami datang dengan kerendahan hati, kami mau mendengar Tuhan berbicara bagi kami. Supaya kami boleh kuat di dalam Tuhan. Supaya kami boleh penuh dalam sukacita dan damai sejahtera. Tanpa Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu ya Roh Kudus, biarlah kami menyediakan telinga sebagai seorang murid, hati sebagai seorang hamba, supaya ketika firman-Mu kami dengar, kami tunduk akan firman-Mu, dan firman-Mu memerdekakan kami semua. Berbicaralah bagi kami Tuhan. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, hamba-Mu mengucap syukur kepadamu, karena dalam segala kekurangan dan keterbatasan Engkau pakai aku menjadi berkat bagi umat yang Kau kasihi. Bukan karena kuat dan gagahnya aku Tuhan, tapi semua karena kasih Tuhan. Kami sambut firman kebenaran-Mu dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur karena pagi hari ini masih Tuhan beri kekuatan, masih Tuhan beri kesehatan, sehingga kita boleh datang untuk bersekutu bersama-sama. Demikian juga dengan yang ada di rumah-rumah. Kita mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan. Dan ketika kita mengingat kebaikan Tuhan, sudah selayaknya kita datang kepada Tuhan sebagai bukti bahwa kita bersyukur. Sekali lagi, kalau kita mengucap syukur seperti yang sudah saya sampaikan dalam program Renungan Pagi, jangan ucapkan syukur dengan sembarangan. Jangan ucapkan syukur dengan sesuka hati. Kenapa? Karena ucapan syukur itu dikehendaki Tuhan bagi setiap orang percaya. Jadi kalau Tuhan disenangkan lewat ucapan syukur kita, mestinya kita mengucap syukur dengan sungguh-sungguh. Supaya ketika kita mengucap syukur, hati kita juga bersyukur. Dan orang-orang yang di sekeliling kita pun merasakan ucapan syukur kita. Itu yang paling penting. Jadi jangan terlalu terbiasa ketika kita bertemu, bagaimana keadaanmu? Ya mengucap syukur aja. Waduh, susah. Mengucap syukur aja gitu. Hati mulutnya mengucap syukur, tapi kesehariannya murung. Itu ucapan syukur yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi kalau kita mengucap syukur dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan disenangkan. Kalau Tuhan disenangkan, orang-orang yang di sekeliling kita pun ikut senang. Itu buktinya ucapan syukur kita tidak sembarangan. Amin. Jadi belajarlah mengucap syukur dengan sungguh-sungguh, supaya hadirat Tuhan pun tidak hanya dirasakan oleh hatimu ketika engkau mengucap syukur, tetapi juga dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekelilingmu. Pagi hari ini kita akan merenungkan sama-sama satu firman Tuhan yang saya beri tema berubah untuk berbuah. Berubah hingga berbuah. Firman Tuhan akan kita baca dari Roma 12 ayatnya yang kedua. Roma 12 ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Saya baca buat Bapak Ibu, silakan simak dengan baik. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau saya coba baca dari tafsir Alkitab yang berbahasa Indonesia, firman Tuhan berkata demikian. Suara saya bisa dengar baik? Saya buka saja deh. Iya. Jadi dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, firman Tuhan berkata demikian.
janganlah ikuti norma-norma dunia ini. Kalau bicara norma itu dari bahasa Belanda, asalnya norm, artinya aturan, pedoman. Janganlah ikuti norma-norma dunia ini, jangan ikuti aturan dunia ini, jangan jangan tiru pedoman dunia ini. Apa sih pedoman dunia ini? Cari untung sebanyak-banyaknya walaupun orang lain rugi. Bohong sedikit boleh, tidak apa-apa, yang penting saya untung. Saya tidak perlu memikirkan orang lain, hanya diri saya sendiri. Itu norma dunia, Bapak Ibu. Firman Tuhan pagi hari ini menasihati kita semua, jangan ikuti norma-norma dunia ini. Biarkan Tuhan membuat pribadimu menjadi baru. Saya ulangi sekali lagi. Biarkan Tuhan membuat pribadimu menjadi baru supaya kalian berubah. Supaya kalian berubah. Dan ketika kalian berubah, kalian tahu apa yang diinginkan Tuhan, yang baik dan yang sempurna bagi Tuhan. Bapak Ibu sepakat dengan saya, tidak ada di dunia ini yang abadi selain perubahan. Tidak ada. 3 tahun lalu Bapak Ibu beribadah berdampingan, betul ya? Berdekatan. Kalau sekarang Bapak Ibu harus berjarak. Tidak ada yang abadi di dunia ini selain perubahan. Dan barang siapa yang tidak mau mengikuti perubahan, dia akan ditinggal dan dia akan tertinggal. Dan bagi siapapun yang tertinggal dan ditinggal, dia tidak punya cukup waktu untuk mengejar ketertinggalan. Kalaupun dia diberi Tuhan kesempatan untuk hidup. Tapi ada satu masa dia tidak diberi kesempatan Tuhan untuk mengejar ketertinggalan. Kenapa? Karena dia sudah dipanggil Tuhan. Jadi kalau pemerintah sudah menyarankan, ayo jaga protokol kesehatan, bagi yang tidak mau mengikuti perubahan, dia akan tertinggal. Alias innalillahi, tidak punya kesempatan mengikuti perubahan. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ribuan tahun yang lalu Tuhan sudah mengingatkan orang percaya, biarkan Tuhan membuat pribadimu menjadi baru supaya kalian berubah. Panenggolan, bagaimana caranya berubah? Paulus mengirimkan surat kepada anaknya yang bernama Timotius. Dan surat itu sekarang ditujukan bagi kita semua, saudara dan saya. Surat kepada Timotius dikatakan demikian. Segala surat, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik dalam kebenaran. Jadi hanya firman Tuhan yang sanggup untuk mengajar, yang sanggup untuk menyatakan kesalahan, yang sanggup memperbaiki kelakuan, dan yang sanggup mendidik dalam kebenaran. Hanya firman Tuhan, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mencoba dari firman Tuhan yang kita renungkan sama-sama. Saya mencoba untuk berhitung. Saya mencoba untuk mengkalkulasi diri saya. Usia saya 55 tahun. Jadi kalau setiap hari Minggu saya datang berbakti, saya punya 1920 kali saya duduk di ruang gereja untuk mendengarkan suara Tuhan. Setiap hari 1920 kali saya duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. 1920 kali kalau dijadikan jam, ada 3.840 jam saya mendengarkan firman Tuhan. Lalu pertanyaannya, dari sekian ribu jam yang saya habiskan untuk mendengarkan firman Tuhan, adakah perubahan dalam hati dan hidup saya? Kan begitu ya?
Siapapun saudara, siapapun Bapak Ibu sekarang yang datang maupun yang mendengarkan dari rumah harus introspeksi diri, harus mawas diri. Berapa ribu jam kau habiskan untuk mendengarkan firman Tuhan, tapi pernahkah engkau bertanya, adakah saya mengalami perubahan memperlakukan istri saya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Itu harus bertanya Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak bisa duduk diam lalu pulang udah seperti tidak terjadi apa, tidak bisa. Orang percaya tidak diminta Tuhan seperti itu. Tapi mari kita ingat sama-sama, biarkan Tuhan merubah pribadimu menjadi baru supaya kalian berubah. Dari sekian ribu jam yang saya habiskan untuk duduk diam mendengarkan firman Tuhan, adakah saya sebagai orang tua telah memperlakukan anak saya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Karena tidak sedikit suami yang suka mengintimidasi istri, tidak sedikit orang tua yang suka mengintimidasi anak, tidak dengan bahasa yang verbal, tapi dengan sikap, dengan gestur. Bapaknya dan ibunya galak banget. Apakah Bapak Ibu sudah menghabiskan waktu sekian ribu jam, lalu Bapak Ibu pernah bertanya, adakah firman Tuhan yang saya dengar sekian ribu jam lamanya telah memberikan saya perubahan, saya memperlakukan pimpinan rohani saya dengan benar? Kan begitu ya? Adakah sekian ribu jam saya belajar firman Tuhan telah memperlakukan atasan saya dengan benar? Apalagi sekian ribu jam saya telah mengasihi dan melayani Tuhan dengan baik dan benar? Kalau Bapak Ibu tidak pernah bertanya seperti itu, Bapak Ibu tidak punya arti, tidak punya makna, tidak boleh mengakui Bapak Ibu orang beriman. Tidak boleh. Kenapa? Orang beriman harusnya orang itu harus terus berubah. Amin. Tidak bisa tidak. Dan karena berubah itu bukan satu perkara yang mudah, maka kita perlu berubah dengan sungguh-sungguh. Kita tidak bisa saya mau berubah, sudah, bukan berubah seperti film animasi berubah, cus gitu, nggak begitu. Tapi berubah perlu proses yang sungguh-sungguh. Saya ingin mengajak Bapak Ibu membayangkan betapa sulitnya orang untuk berubah. Ada satu tulisan, ada satu peristiwa, ada satu firman Tuhan yang ditulis oleh Markus. Ketika Tuhan telah selesai melayani, Tuhan ingin berangkat ke seberang dengan perahu. Lalu ketika Tuhan dengan murid-muridnya ingin berangkat, sekali lagi saya ingin tekankan kalimat ini. Ketika Tuhan dengan murid-muridnya ingin berangkat, statusnya apa? Murid ya, bukan dengan orang kebanyakan, bukan dengan pengikut, bukan. Tapi firman Tuhan mengatakan ketika Tuhan berangkat dengan murid-muridnya. Lalu ternyata murid-muridnya hanya membawa sepotong roti. Dan Tuhan berkata, hati-hatilah kamu, waspadalah kamu terhadap ragi orang Farisi. Lalu murid-muridnya, kalau bicara murid-muridnya berarti banyak ya, bukan satu ya. Lalu murid-muridnya kalau bahasa sekarang itu bergunjing. Bergunjingnya begini, dia sedang berbicara kita tidak bawa roti, gitu. Dia pikir roti gitu ya. Tapi apa yang diperbincangkan mereka, sekali lagi apa yang diperbincangkan mereka, jadi yang memperbincangkan Tuhan mengira dia bertanya soal roti itu banyak orang, bukan cuma 1-2. Karena mereka jadi sudah statusnya sebagai murid, dan murid-murid itu memperbincangkan, mereka lah yang memperbincangkan ternyata Tuhan. Maksudnya Tuhan minta roti, oh iya cuma 1. Oh yang dimaksud Tuhan roti yang kita bawa cuma 1. Lalu Tuhan berkata, adakah hatimu sudah degil? Engkau punya mata, tapi tidak melihat. Engkau punya telinga, tapi tidak mendengar. Segitu degilkah hatimu? Tuhan bertanya sama murid-muridnya, waktu aku memberi makan 5 roti dengan 5.000 orang, berapa bakul sisa? 12 bakul. Waktu aku memberi makan 7 roti
dengan 4.000 orang. Berapa bakul sisa? 7 bakul. Jadi murid-murid bertanya, meragukan pertanyaan Tuhan. Dia berbicara tentang roti secara fisik, baru menyaksikan kebesaran Tuhan membuat mujizat. 4.000 orang diberi makan dengan 7 roti dan sisanya 7 bakul. Lalu murid-muridnya dalam tanda petik Tuhan marah. Sudah begitu dekil ke hati. Ini bicara murid loh Bapak Ibu. Ini bukan bicara orang kebanyakan. Sama dengan kita. Murid-murid itu melihat dengan mata kepala mereka sendiri sebagai saksi mata, sebagai saksi hidup, betapa dengan hanya 5 roti Tuhan memberi makan 5.000 orang, betapa dengan hanya 7 roti Tuhan memberi makan 4.000 orang dan tersisa sekian bakul. Baru dia lihat dengan mata kepala mereka sendiri, mereka meragukan kuasa Tuhan. Itu yang lihat loh. Bagaimana kita yang tidak lihat? Bagaimana kita yang hanya mendengar, bagaimana kita yang hanya membaca, kita tidak pernah melihat kesaksian dan mujizat Tuhan memberi makan sehingga sisa sekian bakul. Kita tidak pernah melihat, yang lihat saja susah untuk berubah. Apalagi kita yang hanya dengar dan baca. Kan begitu ya? Itu sebabnya ketika saya mengajak, mari Bapak Ibu kita berubah, berubahlah dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena sejak semula Tuhan menghendaki siapapun orang percaya berubah. Supaya apa? Supaya kita tahu apa kehendak Tuhan. Kalau Bapak Ibu sudah tidak mau berubah, saya jamin Bapak Ibu tidak akan pernah tahu kehendak Tuhan. Kalau Bapak Ibu tidak tahu kehendak Tuhan, saya jamin Bapak Ibu tidak pernah bisa menyenangkan hati Tuhan. Kalau Bapak Ibu tidak bisa menyenangkan hati Tuhan, selesai sudah. Kalau pemuji dan pemusik tidak bisa menyenangkan hati Tuhan, untuk apa main drum? Kalau pemuji dan pemusik tidak bisa menyenangkan hati Tuhan, untuk apa main bass? Kalau pemusik tidak bisa menyenangkan hati Tuhan, buat apa main keyboard? Karena sesungguhnya apa yang kita lakukan harusnya menyenangkan hati Tuhan. Kalau saya berdiri di atas mimbar ini berbicara di depan Bapak Ibu sudah tidak ada perubahan yang berarti dalam hidup saya, buat apa saya berdiri? Tidak bisa. Mari introspeksi diri sama-sama. Mari mawas diri sama-sama. Ada satu pernyataan yang sering saya sampaikan di atas mimbar ini. Dan itu saya ingat sekali didikan dari orang tua saya yang adalah firman Tuhan juga. Kalau matamu melihat, kalau telingamu mendengar, hatimu harus bicara. Hatimu harus tergerak. Hal-hal yang sederhana, hal-hal yang sangat sederhana. Satu kali kalau saya melihat ibu dan ayah saya dari pasar lalu bawa yang berat, saya sudah cerita berulang kali, bawa yang berat, sesuatu yang berat, belanjaan, dan kami anak-anaknya diam. Orang tua saya itu marah sekali. Kamu lihat orang tuamu bawa berat-berat tapi kamu diam. Sampai sekarang tidak lupa saya. Dan itu tetap saya ingat dengan baik. Kalau matamu melihat, kalau telingamu mendengar, hatimu harus bicara. Hatimu harus bergerak. Itu hikmat Tuhan Bapak Ibu. Jangan sepelekan hikmat. Tapi setiap yang engkau dengar, setiap yang engkau lihat, kalau engkau tidak punya penundukan diri terhadap Tuhan, sekali-kali saudara tidak akan pernah mengalami perubahan, tidak akan pernah. Bagaimana Salomo menasihati anaknya Daud, hai pemalas, pergilah kepada semut. Begitu ya? Jadi lewat binatang yang tidak pernah kita perhitungkan sama sekali, Daud diminta untuk belajar. Lihat semut ya. Hai pemalas, lihat semut ya. Belajarlah dari semut. Dan hikmat itu hanya sekedar tulisan semata kalau Bapak Ibu tidak punya penundukan diri terhadap Tuhan. Hanya sekedar tulisan biasa. Tapi kalau Bapak Ibu punya penundukan diri terhadap Tuhan, maka hikmat itu akan menguasai hidupmu. Hikmat itu tidak akan pernah berlalu dengan sia-sia dalam hidupmu, tapi betul-betul merubah semua hidupmu.
Kalau semut saja diizinkan Tuhan supaya saya belajar untuk tidak menjadi pemalas, masukkan saya menjadi pemalas. Amin. Dan satu binatang lagi yang sama sekali tidak kita perhitungkan, cicak. Yang bisa kita genggam dengan tangan kita, tapi yang ada juga di rumah raja-raja, di istana raja-raja, betul? Mungkin Bapak Ibu sudah jarang di rumahnya ada cicak. Di rumah saya masih banyak cicak. Dan Bapak Ibu juga tahu, cicak itu nempel di dinding ya. Ada nggak cicak yang jalan di lantai? Tidak ada ya? Ada tapi iseng dia. Dia hidupnya di dinding. Makanannya apa Bapak Ibu? Nyamuk. Nyamuk hidupnya di mana? Di atas. Bagaimana bisa Tuhan menciptakan cicak yang hidupnya di dinding lalu makanannya di udara? Satu hal yang tidak pernah kita bayangkan sama sekali. Lalu kalau jadi cicak, mungkin cicak bisa protes, Tuhan nggak salah nih. Kan gua kan hidupnya di dinding. Lalu Tuhan ngasih makan saya, makanannya terbang-terbang. Bagaimana saya bisa menangkap makanan saya? Tapi Bapak Ibu tidak pernah melihat cicak mati kelaparan, bukan? Betul nggak? Dan Bapak Ibu tidak pernah melihat cicak mengeluh, bukan? Tidak pernah mendengar suara cicak mengeluh, bukan? Panenggolan dia jelas lah, cicak kan nggak punya mulut buat ngomong. Ada satu makna rohani dari peristiwa ini yang Tuhan izinkan saya belajar. Kalau cicak tidak pernah mengeluh, maka saudara jangan sekali-sekali mengeluh. Kenapa? Kan gitu ya. Kenapa? Ada satu firman Tuhan yang harus kita ingat dengan baik. Kalau matamu dua, lalu matamu membuat engkau masuk ke dalam neraka, congkel matamu satu supaya engkau bisa masuk dalam hidup hanya dengan mata satu, daripada engkau masuk ke neraka dengan mata dua, betul? Lalu belajar dari cicak, firman itu bisa kita terapkan dalam hidup kita. Kalau mulutmu mengeluh, lebih baik tutup mulutmu, jahit mulutmu. Lebih bagus engkau tidak punya mulut tapi masuk ke dalam kehidupan daripada engkau punya mulut yang terbuka tapi masuk dalam neraka. Kan begitu ya? Jadi apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, harusnya membuat kita berubah. Harusnya setelah kita berubah lalu berbuah. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, pemerintah masih memperpanjang PPKM sampai 1 November. Kenapa masih diperpanjang? Karena masih ditemukan kasus orang yang terpapar COVID-19. Kita belum selesai. Kita belum habis. Kita belum menikmati masa-masa kembali seperti normal. Belum. Tetapi sekarang yang kita sedang hadapi bersama, dunia sedang dilanda krisis energi. Cina dan Eropa sekarang dilanda krisis energi. Sebagian besar di Cina sudah mematikan listrik. Pabrik-pabrik sudah ditutup. Rumah tangga sudah mulai mengeluh karena tidak ada listrik. Kita listrik naik turun saja sudah marah. Pemerintah nggak becus. Ngapain aja. Betul ya? Ini pemerintah Cina sudah mengumumkan secara resmi, pabrik-pabrik diminta mengurangi produksi mereka. Dan rumah tangga mulai pada provinsi tertentu sudah diminta untuk mematikan listriknya. Bapak Ibu bisa bayangkan nggak kita hidup di zaman purba? Tidak ada listrik sama sekali. Mulai sekarang yang punya HP dan edik dengan HP belajar untuk tidak tergantung sama HP. Karena krisis sekarang sedang mengancam semua umat manusia. Inggris sudah mulai kehabisan energi, tidak punya listrik. Bapak Ibu bayangkan negara maju, ternyata dia tidak mau berubah selama dia menggantungkan energinya dari fosil. Begitu situasi berubah, dia terlambat. India 135 pembangkit tenaga listrik yang mengcover 70% dari kota India. Diminta pemerintah India mulai mengimpor batu bara.
10% dan dicampur dengan produksi dalam negeri supaya ada persediaan listrik. Kita masih bagus ya Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu jangan salah. Ketika ekonomi yang rusak terjadi di belahan negara lain, kita pun akan merasakan akibatnya. Tinggal tunggu saja waktunya. Tinggal tunggu saja. Kenapa? Karena hampir semua negara bergantung sama impor dari Cina. Tidak ada barang yang tidak dari Cina. Semua dari Cina. Memang negara itu luar biasa. Baut kecil saja dari Cina. Tali benang dari Cina. Kalau dari sana sudah tidak ada produksi, di sini akan mahal. Kerja saja sulit. Bagaimana mau beli barang yang mahal? Tapi Bapak Ibu ingat, firman Tuhan katakan sekali lagi, aku akan menggoncangkan tidak hanya bumi, tetapi langit juga. Jadi pagi hari ini ketika Bapak Ibu Saudara datang dari rumah masing-masing, yang ada di rumah pun beribadah masing-masing, ingat baik-baik bahwa sejak ribuan tahun yang lalu Tuhan telah berfirman bagi kita semua. Biarkan Tuhan merubah pribadimu menjadi baru supaya kita berubah. Jangan keraskan hatimu Bapak Ibu. Seberapa kuat pun kita membangun pertahanan, seberapa kuat pun kita memiliki pertahanan, tidak akan pernah sanggup untuk bertahan. Hanya tunggu waktu Bapak Ibu akan jatuh. Hanya tunggu waktu Bapak Ibu akan jatuh. Satu-satunya potensi yang membuat kita bisa bertahan, berubahlah. Jangan diam di tempat, jangan jalan di tempat, jangan lari di tempat, tapi berubahlah. Izinkan segala tulisan yang diilhamkan Allah mengajari saudara dan saya. Izinkan segala tulisan yang diilhamkan Allah menyatakan kesalahan kita semua. Izinkan segala tulisan yang diilhamkan Allah memperbaiki kelakuan kita. Dan izinkan segala tulisan yang diilhamkan Allah mendidik kita dalam kebenaran. Hanya satu tujuannya, supaya saudara dan saya berubah. Dan ketika saudara dan saya berubah, kita dimampukan mengerti kehendak Tuhan. Anak-anak yang disayang orang tua karena anaknya tahu apa kehendak orang tuanya, apa keinginan orang tuanya. Kalau kita punya anak yang manis sekali, hati ini sebagai orang tua luar biasa bersyukur. Tapi saya tidak bilang hati orang tua kalau melihat anaknya nakal itu sebel, enggak ya. Orang tua luar biasa. Dia tetap mengasihi anaknya senakal apapun anaknya. Tetapi bagian kita sebagai anak, maka kita harus berubah. Tidak ada waktunya. Tidak lagi kita bisa tunggu-tunggu. Berubahlah saudara dan saya. Sampai berbuah, hingga berbuah. Perubahanmu harus bisa dilihat ada buahnya tidak. Kalau perubahanmu hanya sekedar kalimat, hanya sekedar kata-kata, Anda tidak layak mengaku diri sebagai orang beriman. Ingat dengan baik, Bapak Ibu adalah orang beriman. Kalau engkau menyatakan diri sebagai orang beriman, berubahlah. Amin. Saya berharap dalam waktu yang singkat, Bapak Ibu punya cara berpikir yang baru, punya paradigma yang baru sebagai hamba Tuhan. Maka sudah seharusnya saya berubah. Sebagai hamba Tuhan, sudah seharusnya tidak hanya berubah, tapi perubahanku harus ada buahnya. Yang suami mengasihi istri luar biasa, yang istri pun demikian, orang tua mengasihi anak, anak pun demikian. Ada penundukan terhadap atasan dan bawahan. Kalau itu bisa kita raih, maka Tuhan disenangkan lewat hidup kita. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Sekali lagi kami datang kepadamu Tuhan.
mengucap syukur untuk waktu yang singkat. Kami boleh duduk diam, diajar dan belajar. Ribuan tahun yang lalu Engkau telah mengingatkan kami sebagai orang percaya, dan hari ini firman-Mu dibentangkan kembali. Sebagai orang percaya jangan ikuti norma-norma dunia, tapi biarkan Tuhan menjadikan pribadi kita baru, supaya kita bisa mengalami perubahan. Bapa, kami serahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Kami rindu untuk berubah, Tuhan. Kami rindu untuk belajar, Tuhan. Supaya kalau kami diberikan Tuhan kesempatan duduk diam untuk merenungkan firman-Mu, firman-Mu itu boleh membawa kami semakin mengasihi Tuhan. Firman-Mu boleh membawa kami semakin mengenal siapa Tuhan yang kami sembah dan siapa Tuhan yang kami layani. Kekuatan kami terbatas, tapi kami percaya kalau Roh-Mu yang kudus menyertai kami, maka kami akan kuat. Kami akan sanggup untuk berjuang, supaya kami bisa menjadi pribadi yang hari lepas hari tidak hanya lebih baik, tapi lebih benar di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi biarlah Roh Kudus yang tinggal dalam hati kami masing-masing, tinggal dalam hati jemaat-Mu, boleh terus membakar semangat kami, boleh terus membawa kami semakin bergairah untuk mencari dan melayani Tuhan dalam sisa umur hidup kami. Karena kami tidak tahu sesungguhnya berapa lama kami akan hidup. Karena kami tidak tahu, maka kami mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh mencari dan melayani serta mengasihi Tuhan. Biarlah Tuhan berkenan atas setiap hidup kami. Apa yang kami persembahkan kepadamu ketika kami masih hidup, biarlah itu menyenangkan hati Tuhan. Yang kami pikirkan bukan hal-hal yang fana, tapi yang kami pikirkan adalah hal-hal yang kekal. Yang kami pikirkan ada hal-hal yang sungguh-sungguh membawa kami semakin dekat dengan Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan telah menjanjikan hal-hal yang jasmani bagi kami, dan tidak sedikit pun kami khawatir tentang apa yang harus kami makan, minum, dan pakai. Biarlah Tuhan menolong kami untuk selalu memikirkan hal-hal yang kekal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Setelah selesai ibadah ini, kami boleh menjadi pribadi yang diubahkan. Karena sesungguhnya kami tahu Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Engkau Tuhan yang menginginkan kami untuk berubah, supaya kami dapat belajar mengenal kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri. Ibadah sudah selesai. Kita terima berkat dari Tuhan. Angkat kedua tangan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan yang manis dari Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara mulai pagi hari ini, besok kekal sampai Maranatha. Mari semua yang mengasihi Tuhan kita katakan amin. Shalom saudara. Salah satu arti dari Pentakosta ketiga adalah kebangkitan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Nah saudara, kebangkitan generasi Yeremia tidak hanya ditunggu secara pasif, tetapi harus dikerjakan secara aktif di komunitas lokal kita masing-masing. Ketimbang menunggu untuk sebuah ledakan besar,
cara kerja kerajaan Allah itu dimulai dari benih yang kecil dan pelan-pelan akan bertumbuh. Tuhan Yesus memberikan kita sebuah perumpamaan dalam Matius 13 ayat 24-25 yang berkata, "Hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi." Dari ayat ini, kita melihat cara kerja kerajaan Allah dan cara kerja iblis. Tuhan menabur benih yang baik dan itu akan bertumbuh. Tetapi iblis juga tidak tinggal diam. Iblis bekerja dengan menaburkan benih yang jahat yang diilustrasikan oleh lalang sebagai kontra dari benih yang baik yang diilustrasikan oleh gandum. Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa di era Pentakosta ketiga ini, ketika Tuhan menabur benih yang baik, yaitu kebangkitan generasi Yeremia, maka iblis akan juga menaburkan benih yang buruk untuk menghancurkan rencana Tuhan atas generasi ini. Berdasarkan lensa pemahaman Matius 13 ayat 24-25 terkait prinsip kerja si iblis, maka kita akan mengerti bahwa kalau hari-hari ini kita melihat iblis secara gencar menaburkan benih yang tidak baik kepada generasi muda, sehingga mengakibatkan anak-anak muda terjerumus dalam kehidupan yang berdosa atau yang sangat bertolak belakang dengan karakteristik generasi Yeremia, itu artinya iblis mengetahui bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang dahsyat. Tuhan sedang menabur benih yang baik, yakni kebangkitan generasi Yeremia. Sekarang, pertanyaannya bagi generasi Yeremia adalah, di manakah posisi kita sekarang? Apakah hidup kita lebih condong mengikuti arus dunia atau Tuhan? Arus dunia bisa berbicara mengenai budaya, norma, tren, dan ideal-ideal yang duniawi. Tapi sebagai orang percaya, kita diingatkan untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Seperti yang sering disampaikan oleh gembala sidang kita, perkara yang di bumi berbicara tentang hidup yang duniawi, yang dinyatakan dalam rupa perintah, peraturan, dan ajaran yang tidak membawa seseorang kepada pengenalan akan Kristus. Perkara yang di bumi juga berbicara tentang segala sesuatu yang berada dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan yang merupakan sifat manusia lama sehingga bertentangan dengan kehendak Allah. Tetapi sesuai Roma 12 ayat 2, generasi Yeremia harus berubah oleh pembaharuan budi supaya dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik dan yang berkenan kepadanya. Sebaliknya, kehidupan kita seharusnya ada di dalam Tuhan sepenuhnya. Ini berarti bahwa kita hidup mengikuti prinsip, ideal, dan standarnya Tuhan, dan bukan yang lain. Dengan kata lain, kita diminta untuk lebih lagi memikirkan perkara-perkara yang di atas. Dan juga seperti yang disampaikan oleh gembala sidang kita, memikirkan perkara-perkara yang di atas berarti bahwa kita harus menilai, mempertimbangkan, dan memikirkan segala sesuatu dari sudut pandang kekekalan dan sorga. Dan kita juga harus berpikir dan bertindak sesuai dengan pikiran dan tindakan Kristus. Jadi di manakah posisi hidup kalian sekarang? Dan apa yang kalian tunggu? Untuk itu ada dua langkah utama yang harus diambil oleh generasi Yeremia. Dan yang pertama adalah mengambil komitmen pribadi. Bangunlah kedalaman rohani. Gunakanlah waktu di masa muda kalian untuk membentuk spiritualitas, mentalitas, karakter, serta pengetahuan dan keahlian. Dan prosesnya memang tidak mudah, namun bukanlah hal yang mustahil. Mintalah pertolongan Roh Kudus dan beri dirimu untuk dimuridkan, dimentoring oleh kakak-kakak rohani, dan bergabunglah dalam komunitas rohani yang sehat. Yang kedua adalah menjangkau keluar, yaitu bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa sebagaimana diperintahkan kepada kita oleh Tuhan melalui amanat agung dalam Matius 28 ayat 19-20. Jadi apalagi yang ditunggu? Jangan sampai yang ditunggu adalah kesiapan diri kita, sementara diri kita tidak melakukan apa-apa, tidak memiliki kerinduan untuk dipenuhi dengan Roh Kudus, tidak ada gairah untuk cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, dan belum rela untuk melepaskan kompromi dengan dosa yang tentunya menghasilkan kenikmatan bagi kedagingan. Hal ini dapat diumpamakan seperti kita berada di dalam mobil dan mengharapkan untuk tiba di tempat tujuan, tetapi tidak menghidupkan atau menjalankan mobil tersebut. Nubuatan telah disampaikan. Janji Tuhan tentang kebangkitan generasi Yeremia telah dinyatakan. Tetapi kitalah yang harus mengambil keputusan untuk bangkit dan untuk bergerak. Untuk itu, ini adalah saatnya untuk meresponi panggilan Tuhan dan untuk menggenapi rencananya
atas generasi Yeremia dan atas umatnya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas dan Tuhan Yesus memberkati.